Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi buat kita. Semoga dengan hari ini kita diberkati Tuhan dan diberikan kita kesehatan. Namun sebelum kita beraktivitas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiran saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini, hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, tertulis dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 8, beginilah firman Tuhan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini atau kitab Hagai atau Nabi Hagai adalah seorang hamba Tuhan yang melayani bangsa Israel setelah keluar atau kembali dari pembuangan. Di tengah-tengah kembalinya bangsa itu dari pembuangan, maka mereka akan membenahi Yerusalem, membenahi tanah perjanjian itu yang selama ini rusak, ditinggal, dan terulang atau sudah menjadi seperti hutan atau tidak berpenghuni. Maka mereka akan membenahi banyak hal di tengah-tengah kehidupan mereka, mungkin kebutuhan jasmani, kebutuhan pangan atau kebutuhan papan rumah mereka masing-masing. Mereka pasti akan mempersiapkan diri atau mendahulukan itu. Tapi dalam firman Tuhan ini, Hagai memberitakan supaya bangsa Israel lebih mendahulukan pembangunan bait Allah atau rumah Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji kepada bangsa Israel melalui Hagai akan menggoncangkan bangsa-bangsa lain atau kerajaan-kerajaan lain, sehingga kota itu dan rumah Tuhan akan berkelimpahan, dipenuhi dengan keindahan seperti atau lebih dari keindahan rumah Tuhan ketika Raja Salomo. Allah akan menggoncangkan, artinya Allah akan mengutus dari bangsa-bangsa lain. Sehingga melalui firman ini, Hagai juga mengatakan itu kepada pemerintahan-pemerintahan ketika itu. Pemerintahan yang ada di tengah-tengah bangsa Israel, ada bupati, ada imam, semuanya supaya bersemangat untuk membangun atau menyelesaikan pembangunan bait suci atau rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada dari kita yang menjadi panitia pembangunan dan susah untuk mencari dana dan susah juga mencari dukungan dari siapapun, maka bisa terjadi bangunan itu tidak selesai. Tapi yakinlah Tuhan akan memberkati dan memenuhi dengan berkelimpahan sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Kalau ada di sini panitia pembangunan. Namun dari firman Tuhan ini, semua yang mau dikatakan untuk membangun rumah Tuhan dengan kemewahan atau dengan keindahan, tapi semua itu bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia ketika sudah terlebih dahulu hatinya menjadi
rumah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di gereja kita misalnya, bagaimana supaya pembangunan itu berjalan dengan baik, harusnya jemaatnya berikan tinggal Tuhan di dalam hati kita, maka itu akan terbangun dengan baik. Karena tidak ada gunanya ketika bait itu terbangun dengan megahnya, tapi hati kita bersungut-sungut. Karena itu mulailah pembangunan fisik dengan hati yang sudah dibangun di dalam Tuhan. Ketika membangun sebuah gereja, membangun bait Allah, maka kita harus terlebih dahulu bisa memberikan hati kita adalah tempat tinggal Tuhan, di mana Tuhan berkarya di dalam diri kita. Maka setiap jemaat Tuhan akan bersukacita untuk membangun yang dinamakan sebuah gedung, bangunan tempat memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu tetap sebagai orang Kristen, hatinya dijaga menjadi tempat di mana Tuhan bekerja. Berikan hatimu, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Tanpa harus diguncang atau ditakuti, tanpa harus diarahkan, tapi karena kita sudah orang yang beriman, maka dia mau saling tolong menolong, saling memikul, saling membantu di tengah-tengah keberimanan kita. Karena itu berikanlah hati kita tetap menjadi tempat naungan Tuhan bekerja. Ketika kita hidup di dalamnya, maka semuanya akan berjalan dengan baik dari tingkat pertama, 2, 3, dan seterusnya berjalan dengan sukacita. Maka jemaatnya diberkati, para hambanya juga sukacita bersama-sama dengan jemaat yang dipenuhi dengan roh Tuhan, yang dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Maka mulialah nama Tuhan dengan beribadah di gereja, beribadah di tempat di mana kita bangun, yaitu rumah Tuhan. Ketika juga kita beribadah secara pribadi, maka Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi motivasi kita untuk semakin dekat di hadapan Tuhan, semakin berkarakter dengan firman Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati saudara.